Pemirsa dituding menelantarkan anak hingga dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak oleh mantan suaminya Syafiq Asadi. Asya Syara akhirnya memenuhi panggilan Komnas Perlindungan Anak untuk mengklarifikasi perihal tudingan mantan suaminya itu. Asya sendiri pun kaget jika dirinya dilaporkan mantan suaminya itu. Padahal sejak bercerai, hak asuh anak memang jatuh kepada Asya. Lantas benarkah sejak 6 bulan Asya tak bisa bertemu dengan anak-anaknya? Kemarin kita mencoba menghadiri panggilan klarifikasi dari Komnas Perlindungan Anak terkait dengan adanya pengaduan ex suaminya Mbak Asa tentang hak asuh anak. Di bawah pengasuhan Mbak Asa, tetapi Mbak Asa tidak pernah menghambat atau menghalang-halangi anak-anak untuk ketemu bapaknya. Malah kalau anak-anak nggak mau ketemu bapaknya, malah Mbak Asa yang memaksakan, ayo ketemu bapakmu. Sehingga terjadi rotasi lancar lah, gitu. Sekali seminggu, setiap hari libur anak-anak ke sana, kalau jam sekolah sama Mbak Asa, gitu-gitu. Nah, lama-kelamaan yang diambil pertama itu anak pertama, gitu. Udah 6 bulan lebih, dengan alasan anak nggak mau kembali ke rumah, dengan berbagai macam alasan. Dan saya sudah berupaya mencoba menjadi mediator ya antara Mbak Asa dengan ex suaminya ini, karena saya juga kenal berdua kan baik gitu. Menjadi mediator ya sudah, tidak boleh ada proses hukum, langkah-langkah hukum seperti apa. Kalau menyangkut anak ya tinggal dibicarakan aja antara Mbak Asa dengan beliau. Kemarin Ibu Asa Syara didampingi oleh lawyernya Pak Kasman Sangaji datang ke sini setelah kami minta memberikan penjelasan atas laporan dari mantan suaminya, kan begitu. Nah, kemarin itu dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan dan sebagainya, saya mencoba mengklarifikasi apa yang menjadi keluhan dari kedua anak itu. Nah, kita berikan kesempatan kepada Ibu Asa Syara. Dari alasan-alasan itu, Ibu Syara menyatakan itu semua sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya. Itu adalah pola asuh yang berbeda saja, gitu kan. Saya biarkanlah menilai apa yang sedang terjadi dan keinginan anak, karena saya mengedepankan Ibu Asa Syara kepentingan terbaik anak dan pendapat anak. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada masalah karena miskomunikasi saja dan kemudian juga bisa diubah pola pengasuhannya, maka saya memberikan kesempatan dalam waktu dekat, minggu-minggu ini, kalau bersedia ya bisa bertemu dua anak Ibu Asa Syara dengan mantan suaminya. Ya, Asya tentu saja kaget jika mantan suaminya melaporkannya dengan tudingan penelantaran anak. Pasalnya sudah 6 bulan ini Asya tak bisa bertemu dengan kedua anaknya yang kini tinggal bersama suaminya. Meski Asya sudah berusaha untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya, namun nyatanya usaha Asya belum berbuah manis. Kini besar harapan Asya agar Komnas Perlindungan Anak bisa menjembatani dan memediasi dirinya dengan mantan suaminya agar dirinya bisa segera bertemu dengan kedua buah hatinya. Lantas benarkah sejak diasuh mantan suaminya, perilaku kedua anaknya berubah drastis? Kalau yang besar udah selama 5 bulan ke 6 bulan baru 3 kali deh. 3 kali. Terakhir ulang tahun dia. Terakhir cuma jemput adiknya aja. Hanya sampai 5 menit. Pokoknya saya minta doanya, mudah-mudahan dengan lembaga ini ya, KPAI bisa adil, bisa menjembatani anak ini bukan maunya dia, maksudnya maunya dia bukannya murni atau gimana. Jadi yang adil aja, yang memang saya kan ibu. Mereka saya juga tahu kok apa yang terjadi sebelumnya. Jadi jangan di-denial, jangan didokterin anak jadi yang nggak benar, karena anak ini jadi tulang sobat kantin yang satu saya. Tidak ada sama sekali perhatian sama saya sekali. Semenjak tinggal sama mereka. Memang ada penjelasan sedikit dari Komnas PA ya, dan
penjelasan-penjelasan itu ya kami sudah lampirkan bukti bahwa itu tidak benar. Ya, tetapi karena ini bicara, ya katanya yang bicara anak, ya kami juga tidak bisa ini benar ini salah, ya kan. Anak itu kan punya hak untuk bicara, anak itu kan punya hak untuk menyampaikan keinginan dan segala macam. Maka dalam waktu dekat kita akan melakukan interview lagi yang lebih dalam. Ya ini minggu-minggu ini sebenarnya, kemarin kan baru datang Ibu Atasara, dan hari ini akan mengkomunikasikan kepada mantan suaminya kapan anaknya itu juga bisa, karena ini bersamaan libur sekolah kan gitu ya, nanti tanggal 20 ya, kemarin sudah libur sekolah saya kira. Jadi kita hanya memberikan waktu. Konflik Asya dan mantan suaminya berawal saat kedua anaknya mengunjungi sang ayah sesuai kesepakatan pembagian hak asuh anak. Sayangnya, sejak saat itu, kedua anaknya tak mau kembali kepada Asya dan memilih tinggal bersama sang ayah. Lantaran sejak Asya menikah lagi dan memiliki anak, sikap Asya dikabarkan berubah. Hal ini yang mendasari Syafiq melaporkan Asya ke Komnas Perlindungan Anak atas tudingan penelantaran anak. Sebagai ibu, Asya tak terima dituding menelantarkan kedua anaknya. Sebaliknya, hati Asya begitu sedih dan memendam kerinduan kepada kedua buah hatinya. Lantas benarkah jika nantinya mediasi gagal, Asya akan melaporkan Syafiq ke polisi? Tentunya akan ada tindakan-tindakan hukum yang akan kami ambil nantinya ketika Mbak Asa setuju. Kami memberikan legal opinion, tapi kita melihat dulu nih hasil Komnas Anak seperti apa. Ya, udah sering. Mungkin kalau perubahan yang sangat drastis perubahannya. Jadi saya sedih banget, banget. Cuman saya khawatir, mudah-mudahan ini yang terbaik. Memang jalani harus sampai sini. Jadi saya cuma kasihan, anak-anak ini kasihan, mereka ini jadi korban, kasihan. Mudah-mudahan bapaknya bisa bijak, sudah cukup. Sementara itu, 17 tahun menikah nyatanya tak membuat Nadia Mulya dan Dustin Mirjaya mampu melewati badai pernikahan yang menghantam rumah tangganya. Nadia dan Dustin yang sudah dikaruniai 2 anak justru memilih mengakhiri pernikahannya. Nadia resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 15 November 2022. Kabar Nadia mengajukan gugatan cerai kepada Dustin dibenarkan oleh Taslimah, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, apa alasan Nadia mengajukan gugatan cerai kepada Dustin? Baik, untuk nama tersebut telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2022 dan proses perkaranya telah berjalan hingga 4 kali persidangan. Kalau mengenai alasan, secara spesifik kami tidak dapat memberikan informasi. Yang jelas, penggugat telah melayangkan surat gugatannya berdasarkan dalil-dalilnya yang ada termaktub dalam surat gugatannya tersebut. Ya. Sebelum kabar perceraian Nadia dan Dustin diketahui publik, Nadia dan Dustin sudah menjalani sidang sebanyak 4 kali. Sidang perdana perceraian keduanya sudah digelar pada 30 November tahun lalu dan sidang agenda mediasi pada 14 Desember. Sayangnya pada saat mediasi Nadia dan Dustin tak menemui kata mufakat sehingga tetap sepakat untuk melanjutkan sidang perceraian. Lantas, gugatan apa saja yang diajukan Nadia kepada Dustin? Benarkah Nadia mengajukan gugatan harta gono gini? Kalau mengenai hasilnya, karena ini ada agenda selanjutnya, tidak di persidangan kemarin yang ketiga itu belum tercapai kesepakatan karena agendanya berlanjut ya, maka dengan demikian perkaranya dilanjutkan gitu. Beliau mengajukan gugatan perceraian, setelah itu juga
Maksudnya bersamaan dengan itu juga mengajukan gugatan pengasuhan anaknya agar berada dalam asuhannya, serta mengajukan ada harta yang diperoleh dalam rumah tangganya itu diajukan agar digugat juga oleh yang bersangkutan. Kemarin harusnya keduanya kembali menjalani sidang dengan agenda jawaban dari tergugat. Namun lantaran tergugat belum siap, sidang akan kembali digelar pada 28 Desember mendatang. Belum sidang keempat, baru sidang ketiga kemarin, agendanya jawaban. Tapi belum siap dengan jawaban, maka jawaban nanti agendanya di tanggal 28 Desember 2022.